태어나는 날에도 염소들이 미친 듯이 울어댔다. 그날 우리 집에 나와 같이 귀신이 태어났다. Latar di sebuah desa terpencil, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ibu yang baru saja melahirkan anak kembar, di mana kedua anak itu dilahirkan secara normal, namun salah satu di antaranya dianggap jelmaan iblis karena memiliki 6 jari. Bahkan saat masih dalam kandungan, bayi tersebut hidup dengan cara memakan daging saudarinya sendiri. 금방 죽는다. 오래 못 살아. 사람들은 말했다. 그때 그것을 바로 죽였어야 한다고. 1 minggu kemudian si ibu dinyatakan meninggal dunia sedangkan suaminya memutuskan bundir. Sebulan pasca menduda, di mana seorang dokter yang sempat mengira jika sosok jelmaan iblis tidak akan selamat, ternyata dugaannya salah karena sampai menginjak usia remaja, kedua saudari kembar tersebut masih hidup dan kini tinggal bersama kakek dan neneknya. 그것은 그리 빨리 죽지 않았다. 아직까지도. Kakek dan nenek yang menyayangi cucu mereka selama ini terus berpindah-pindah tempat tinggal karena setiap desa yang ditinggali selalu menjadi kutukan kematian bagi hewan ternak di sekitarnya yang meskipun memanggil seorang dukun sakti, wabah yang diduga akibat keberadaan sosok jelmaan iblis itu tetap tidak bisa dihentikan. Salah satu dari kembaran tersebut berwujud manusia sempurna bernama Gemwa. Ia yang kebetulan melihat warga sedang menghampiri rumahnya, lantas segera pulang untuk memberitahukan hal itu kepada kakek dan nenek. Karena hampir setiap hari mereka sudah terbiasa menghadapi amukan warga yang curiga karena menganggap keluarganya sebagai pembawa kutukan. Setiap kali melakukan pindahan, saudari Gemwa selalu dikurung dalam ruangan dengan kertas mantra yang sengaja ditempelkan pada pintu. Sementara Gemwa sendiri kini tidak bisa berjalan secara normal akibat sebagian kakinya dimakan ketika masih dalam kandungan. 이렇게 우리는 귀신과 함께 살고 있다. Kakek yang sengaja tidak mendaftarkan saudari Gemwa dalam kartu keluarga. Hal itu membuat orang lain terutama warga tidak mengetahui jika Gemwa memiliki saudari. Ia terpaksa melakukannya demi menjaga sosok itu. Dikarenakan mereka sendiri tak menduga jika saudari Gemwa masih bisa bertahan hidup sampai saat ini. 저렇게 살 줄은 몰랐다. 겁나 밤마다 Tepat di tengah malam, seorang dukun yang penasaran akan suara tangisan dari dalam kandang lekas menyelidiki kediaman Gemwa didampingi asistennya, yang mana di sana terdapat beberapa anjing peliharaan yang sengaja dipelihara untuk meminimalisir suara. Dan baru saja sampai di depan pintu, seekor ular tiba-tiba keluar dari dalam ruangan dan selanjutnya, kisah akan berfokus pada seorang pastor bernama Ungge. Ia yang diketahui sering melakukan riset dan perburuan terhadap sekte-sekte keagamaan yang dirasa sesat, seringkali menimbulkan pro kontra dari sebagian warga yang membenci karena dia dianggap sebagai penipu. Setiap hari, Ungge selalu menuangkan penemuannya pada sebuah artikel supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat terkait keagamaan, dan secara kebetulan ia kembali mendapat informasi dari bawahannya terkait kemunculan sekte baru bernama Bukit Rusa, sehingga tanpa basa-basi lagi ia pun langsung pergi ke lokasi yang diberikan. 강원도에 좀 다녀야겠어요. 사슴동사 때문에 가시는 거예요? 그럼 제가 뭐 혼자 휴가라도 갑니까? Si bawahan tersebut bernama Yosep. Ia bertugas di bagian penyelidik yang harus selalu menyusup ke dalam sekte dengan berpura-pura menjadi pengikut. Di sana, Yosep mengklaim bahwa ajaran yang diberikan oleh ketua Bukit Rusa adalah berdasarkan ajaran Buddha. 불교에서 밀교 쪽 색채가 강하긴 한데 깨끗해요. 뭐 헌금도 안 거두고. Yosep yang melaporkan bahwa sekte Bukit Rusa adalah ajaran murni yang tidak meminta persembahan, membuat Ungge tentu tidak dapat langsung percaya. Karena hal itu bisa saja merupakan sebuah skema piramid yang mana ke depannya mungkin akan terjadi penyelewengan serta pencucian uang dari para pengikut ajaran tersebut. 자극적인 게 있어야 돼. 센 거, 막 선정적인 거.
Untuk memastikannya, Ung Je lekas pergi menemui asosiasi agama Buddha karena sekte Bukit Rusa terpengaruhi oleh Buddhisme, di mana salah satu biksu bernama Mong He menyarankan jika Ung Je merasa yakin bahwa sekte tersebut telah melenceng dari agama Buddha, maka harus menemukan kitab milik sekte itu terlebih dahulu, karena setiap agama baru pasti memiliki pedoman atau kiblatnya sendiri, yang intinya jika kitab tersebut menggunakan versi sendiri atau tidak sesuai dengan ajaran Buddha, maka barulah pihak asosiasi akan memberikan sanksi pada pemimpin atau ketua sekte tersebut. 얼마 전에 충주 포교당에서 불상이랑 위패프다가 추정 60분에 나온 적도 있지 않습니까? 미리 단속하면 나쁠 것 같지는 않습니다만. Keesokan harinya, Yosef yang mendapat perintah untuk mencari kitab lekas berpura-pura izin ke toilet, dan setelah berhasil ditemukan, Ung Jo kini mengetahui jenis kitab yang digunakan, yaitu bernama Kitab Bukit Rusa. Bukan hanya itu, setiap foto altar di setiap cabang kelompok tidak memperlihatkan lukisan jenderal, melainkan gambar 4 raja surgawi besar yang melambangkan arah mata angin, atau bisa dikatakan 4 pengawal yang melindungi Buddha. 동서남북을 상징하는 사천 지왕이에요. 밀교 영어로 시방카 4,000원. 부처님을 지키는 4명의 수호신. Di sana, Mon He menyarankan Ung Je agar menyelidiki dan mempetakan cabang Bukit Rusa terlebih dahulu, karena di India 4 raja surgawi adalah roh jahat yang bertemu Buddha dan menjadi setia pada ajarannya, di mana mereka telah diangkat menjadi dewa yang melindungi dunia dari roh jahat. 본 적 있으세요? 아니, 나도 처음이야. Malam harinya, Ung Je bersama Yosef lekas menyusup masuk ke cabang Bukit Rusa. Mereka tanpa sengaja menemukan jalan rahasia menuju salah satu ruangan yang mana pada masing-masing dinding terdapat gambar 4 pelindung Buddha sesuai arah mata angin. Hal itu sama seperti apa yang dikatakan Mon He sebelumnya. 원래 인도에 존재하던 악귀들이었는데 부처님을 만나 불법에 귀의해요. 그래서 악귀를 잡는 신이 됩니다. Di sisi lain, kepolisian yang menemukan tubuh manusia yang tertanam pada dinding terowongan lekas membawa jasadnya untuk dilakukan otopsi, yang mana seorang petugas mendapati sebuah kacang ajuki dalam jumlah yang cukup banyak, bahkan sebuah jimat aneh yang terdapat pada tenggorokan mayat tersebut. A반이랑 식도에서 꽤 나왔는데 이상한 부적 같은 게 같이 나왔거든요. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil mengetahui identitas sosok pelaku dan lekas mendatangi kediamannya. Namun setibanya di sana dan bertemu dengan ibu pelaku, mereka terkecoh karena mengira jika orang tersebut belum pulang ke rumah, yang padahal saat ini ada di atap gedung berniat untuk mengakhiri hidupnya. Rupanya aksi tersebut merupakan atas dasar perintah seorang pria yang dianggap utusan bernama Nahan. Ia yang sangat dihormati oleh para pengikut, rela melakukan pembunuhan dengan dalih menjalankan misi suci, dan berdasarkan informasi, iblis disimbolkan sebagai ular yang akan berperang melawan 4 binatang, dan 4 binatang yang dimaksud bertemu dengan Buddha yang kemudian mengikuti acaranya. Demi melakukan penyelidikan lebih dalam, Ung Je harus mencari penulis kitab bernama Kim, yang mana sosok itu dianggap dewa oleh para pengikut namun tidak disetujui oleh organisasi kooperatif, yang mana pada tahun 1985 Kim lekas membubarkan kelompok dan langsung menghilang dengan alasan untuk menulis sebuah kitab baru. 그러다가 1985년이죠. 김재석은 갑자기 동방교를 해체하고 종적을 감췄습니다. Bukan hanya itu, sosok Kim saat ini diperkirakan sudah memasuki usia 116 tahun, menjadi besar kemungkinan sudah tiada. Namun menurut informasi dari sebuah artikel, orang yang dianggap dewa tersebut pernah menyumbang ke sebuah lapas penjara remaja, sehingga Ung Je dan Yosef langsung pergi ke lokasi lapas itu demi mencari informasi lebih lanjut. 그를 직접 본 사람은 거의 없습니다. Sesampainya di tempat tujuan, Ung Je mendapatkan informasi dari kepala lapas jika Kim dahulu berusaha mendukung dan merawat 4 orang napi yang dianggapnya sebagai manusia panutan, di mana ke-4 orang itu memiliki riwayat hidup cukup kelam, yang mana salah satunya telah mengeksekusi ayah kandungnya sendiri. Namun dengan pencerahan agama,
Kim lantas mengadopsi keempat napi tersebut. 그때의 김풍사님께서는 여기 4명의 소년수들을 극진히 후원하셨습니다. Karena 3 di antaranya sudah dinyatakan meninggal, kini yang tersisa hanyalah Nahan seorang diri. Ia saat ini mewakili keempat Raja Surgawi yang salah satunya merupakan pelaku pembunuhan di terowongan yang pada akhirnya memilih bundir demi mencapai nirwana yang menjadi tujuan terakhirnya. 아름답지 않습니까? 나머지 3명의 소년수들 누군지 알 수 있습니까? Di tempat lain, Nahan saat ini mendatangi kediaman Gembua berencana akan mengeksekusi wanita itu karena dianggap sebagai sosok iblis. Namun, baru saja masuk ke dalam rumah, tiba-tiba burung dalam jumlah banyak menyerang ke arahnya dan... Akibat kejadian itu, Nahan langsung keluar dari ruangan kini mendekati kembaran Gembua dan lekas mengintipnya dari balik celah pintu yang mana pada waktu bersamaan sosok yang ada di dalam juga menatapnya dan menarik kaki Nahan seolah ingin membawanya masuk, tetapi... Sesampainya di rumah, Nahan yang kini merasakan takut akibat kejadian tadi siang, serasa didampingi bayangan sosok wanita layaknya seorang ibu, di mana sosok itu senantiasa menenangkannya dengan menyanyikan lantunan lagu dan ikut menangis bersamanya. Di tempat lain, Ung Jae yang sudah mengidentifikasi sosok Nahan secara diam-diam mengikuti pria itu dari belakang, yang mana di keesokan hari Nahan menemui seorang pria bernama Dongsu. Ia menceritakan terkait kejadian kemarin dan menganggap jika yang diincar bukanlah berwujud manusia. Dongsu yang belum mengetahui Gembua memiliki saudari memberitahu jika wanita tersebut adalah sosok reinkarnasi iblis yang kembali lahir ke dunia dengan tipu daya yang menyerupai sosok perempuan. 속지 마세요. 그 애가 뱀입니다. Dan inilah Kim terbaring lemah di atas kasur karena umurnya yang sudah melewati 1 abad. Ia yang dulunya menobatkan Nahan sebagai jenderal pemberani yang memberantas roh jahat bagian barat, membuat Nahan akan selalu berusaha melindungi Kim sampai bisa mencapai Dharma karena percaya jika beliau dapat menerangi dunia dari penderitaan yang begitu gelap. 쪽 귀신들을 잡는 용맹한 장군이다. 제가 꼭 지켜드립니다. 그래서 세상의 법을 이루시고. Di tempat lain, Gembua yang berniat meninggalkan desa lekas menyiapkan makanan untuk saudarinya terlebih dahulu, yang mana dalam makanan tersebut ia lekas menambahkan pestisida atau racun hama. Namun baru saja jalan beberapa langkah meninggalkan ruangan itu, ia pun tidak jadi melakukannya dan langsung menumpahkan makanan tersebut saat itu juga. Ung Jae yang kini menemui seorang guru Buddha dari Tibet mendapatkan informasi jika pada tahun 1985 ia pernah bertemu dengan sosok jelmaan yang diyakini memberi keselamatan bagi semua orang. Bukan hanya itu, sang guru juga melihat 6 jari pada masing-masing tangan yang mana dalam kepercayaan menjadi Buddha dapat melampaui batasan terbesar manusia yaitu keabadian. His beautiful 12 fingers and his scent. It's so lucky for Korea that he's still alive here. Istilah ular dalam kitab itu merupakan musuh alami sang jelmaan. Sama seperti apa yang sudah dikatakan peramal, iblis tersebut akan lahir kembali tepat setelah 100 tahun semenjak kelahiran sosok itu. Sehingga jika ramalan itu memang benar, maka musuh alami yang dimaksud adalah Gembua karena dianggap sebagai jelmaan iblis. Attaining Buddhahood means the ultimate of virtue in Mahayana Buddhism.
Gemwa yang kini hendak melanjutkan perjalanan bertemu dengan Nahan yang langsung membawanya ke suatu tempat. Ia yang sadar akan dieksekusi lekas memberikan pesan untuk menyelamatkan kembarannya yang saat ini ada di rumah. Sehingga hal itu membuat Nahan sadar karena bisa jadi sosok waktu itulah yang seharusnya ia habisi. 저랑 같이 태어났으니까 언니도 악이네요. 언니도 죽여주세요. 다시 태어나게. Untuk memastikannya, Nahan langsung pergi ke rumah Gemwa dan merusak gembok pintu supaya bisa melihat sosok itu. Namun, baru saja dibuka, bau menyengat seketika menyelimuti seluruh ruangan dengan kembaran Gemwa yang saat ini tidak dipenuhi oleh bulu, di mana sosok itu mengatakan jika dirinya sudah lama menunggu kedatangan Nahan di tempat ini. 왜 이제 온 것이냐, 야. 너무 오래 걸렸구나. Karena penasaran, Nahan tanpa basa-basi langsung menanyakan siapa sosok itu yang sebenarnya. Namun, jawaban yang didapat membuat Nahan cukup terkejut karena ternyata kembaran Gemwa ini merupakan wujud nyata dari seorang ibu yang menangis dengan Nahan saat dirinya kesepian. Dan kini, sosok tersebut meminta Nahan memeriksa tangan Kim karena jika orang tersebut memiliki 6 jari, maka pria itu adalah ular yang sebenarnya. 네가 아비라 부르는 자의 표식을 확인해라. 그 자가 곧 배민이라. 그 자를 죽여라. Ungje yang kebetulan berpapasan dengan Nahan lekas berusaha menghentikan laju kendaraannya. Di sana, ia mencoba menyadarkan Nahan agar tidak lagi melakukan pembunuhan terhadap anak yang tidak berdosa. Namun Nahan menghiraukannya karena saat ini ia ingin segera menemui Kim untuk membuktikan siapa beliau sebenarnya. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Nahan yang hendak memeriksa tangan Kim tidak jadi dilakukan karena Dongsu tiba-tiba masuk. Ia lantas menceritakan terkait Gemwa yang memiliki saudari namun tidak terdaftar dalam data kelahiran. Saat memeriksa tangan Kim yang ternyata hanya memiliki 5 jari, Nahan pun menjadi curiga jika Dongsulah ular yang sebenarnya. 광우님, 갑시다. 보여줄 게 있어요. Karena merasa kebohongannya sudah terbongkar, Dongsu lekas berusaha menghabisi Nahan dengan cara menembaknya, di mana suara tembakan yang cukup keras terdengar oleh si Ungje yang kebetulan masih luntang-lantung di area itu. Dan setelah membuatnya sekarat, ia pun bergegas untuk menghabisi kembaran Gemwa di rumahnya. 천천히 구원을 기다리십시오. 왜 넌 코끼리가 무섭지 않을까? Melihat nyawa Nahan sudah di ujung tanduk, Ungje langsung membawanya keluar dan bertemu dengan Yosep. Sementara Dongsu sendiri kini sedang berhenti sejenak karena menghormati para tentara yang melintas. Namun tak lama, kendaraannya malah tertabrak mobil lain dari arah belakang. Di mana orang itu tiada lain adalah Ungje bersama dengan bawahannya. 죄송합니다. Di sana Ungje ingin memastikan Dongsu ada di dalam foto ketika di lapas penjara. Dan sesuai dugaan, sosok itu merupakan cahaya yang sampai saat ini tak menua. Tandanya memiliki 6 jari pada bagian lengan. Sehingga dapat dipastikan jika Kim yang selama ini dianggap sebagai dewa adalah murid Dongsu yang mengabdikan hidupnya. Tanpa Dongsu sadari, Nahan ternyata sudah ada di dalam mobil dan mengetahui jika dirinya selama ini sudah tertipu. Sehingga tanpa basa-basi lagi, Nahan pun langsung mencekik leher pria tersebut menggunakan tali. Karena saat ini, baginya, Dongsu tak lebih dari seorang predator yang mengambil nyawa orang lain hanya demi keabadian. Bukan hanya itu, Nahan juga menceritakan penderitaannya yang selalu mendengarkan tangisan anak-anak yang menjadi korban. Sehingga untuk saat ini, usaha menghentikan Dongsu seolah sudah diramalkan. Dan Nahan tentu tidak mau menyerah begitu saja karena kematian saja dirasa tidak akan cukup untuk menebus kesalahan yang dilakukan Dongsu.
띠복이 100개라도 부족하다! Sesuai ramalan, sosok ular yang hanya akan mati oleh api membuat Nahan langsung bertindak seperti ini agar dia bisa menghabisi Dongsu saat itu juga. Gemwa yang berhasil terbebas langsung menemui kembarannya yang kini dalam kondisi kritis, di mana kembarannya yang selama ini ternyata selalu melindungi Gemwa dari mara bahaya terbukti dengan kemunculan burung dan ular ketika ada yang ingin berbuat jahat. Sedangkan Gemwa sendiri sebenarnya sangat menyayangi saudarinya meski pernah terluka ketika masih dalam kandungan. Karena Dongsu atau Cahaya Kekal sudah tewas, saudari Gemwa juga kini mulai batuk darah dan langsung meninggal di tempat itu. Begitu juga dengan Nahan yang harus menghembuskan napas terakhir akibat kehabisan banyak darah. Namun ia merasa lega karena tugasnya sebagai utusan kini telah terpenuhi. Tamat, ending yang sangat membagongkan.